Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Bina Sarana Informatika kelas 195C11 Prodi Penelitian Sistem Informasi yang akan mempresentasikan PKM Penelitian Implementasi Sistem Informasi Sensus Penduduk yang disusun oleh kelompok 1 beranggotakan Muhammad Raka dengan NIM 19/2034, Gumlar Septiawan dengan NIM 19/2001-24, Muhammad Yuda dengan NIM 19/2010-18, dan Tani Andari dengan NIM 19/2005-46. Latar belakang sensus penduduk pertama kali dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1815 pada masa Thomas S.B. Raffles setelah kemerdekaan Indonesia. Sensus telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Pertama dilaksanakan pada tahun 1961 dan yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Sensus penduduk adalah suatu masalah yang wajib ditangani dengan baik. Penanganan kegiatan sensus dengan baik akan memberikan dampak positif dan berguna dalam menunjang pengambilan berbagai kebijakan di bidang pembangunan. Pendataan penduduk atau sensus penduduk merupakan tugas dan tupoksi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Semakin berkembangnya zaman informasi, sangatlah dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh data yang akurat. Seiring dengan perkembangannya zaman dari segi kecanggihan teknologi, segala jenis bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagian besar sudah mengadopsi sistem kecanggihan teknologi, yakni pelayanan berbasis online sebagai bentuk kemudahan, transparansi, dan meningkatkan keamanan data pribadi penduduk. Kesenjangan masalah dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang ingin secara langsung mendapat ataupun merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan. Jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara langsung, maka mereka akan dengan mudah mengabaikannya. Oleh sebab itu, berbagai upaya dan pendekatan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Badan Pusat Statistik, yang bertujuan agar dapat meningkatkan partisipasi di dalam proses pengisian data sensus penduduk online. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan sensus online juga terhalang karena belum meratanya ketersediaan jaringan internet di wilayah yang ada di Indonesia, serta masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum menguasai penggunaan teknologi informasi yang sudah berkembang saat ini. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan sensus penduduk secara online? 2. Apa saja hambatan dalam pendataan sensus penduduk? 3. Manfaat apa yang didapat dari pelaksanaan sensus penduduk secara online? Tujuannya mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan perkembangan sistem sensus penduduk di Indonesia, terutama pada Kota Bekasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data, yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan metode induktif, yaitu melalui pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian, kemudian menjawab dan memecahkan masalah dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian. Wawancara dan dokumentasi direduksi dilanjutkan dengan menyajikan data yang ada, kemudian menarik kesimpulan dan menjelaskannya. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulisan melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, petugas sensus di desa, serta penduduk yang disensus. Adapun analisisnya menggunakan teori pelaksanaan yang digagas oleh Sutarto tahun 2000 yang menyatakan bahwa pelaksanaan dapat dinilai melalui 3 tahapan, yaitu sistem beregistrasi, prosedur kerja, serta penilaian layanan. Pelaksanaan sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan proses keseluruhan daripada pengumpulan, pengolahan, penilaian, penganalisaan, dan penyajian data kependudukan yang menyangkut antara lain ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Prinsip yang digunakan dalam sensus 8 penduduk adalah menghitung jumlah orang atau penduduk suatu negara. Yang pelaksanaan sensus penduduk dilakukan tiap 10 tahun sekali, yaitu tiap tahun yang berakhiran angka 0.
mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan banyak kesempatan kerja, mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk, diketahui struktur perekonomiannya, mengetahui persebaran penduduk, daerah yang terlalu padat dan daerah yang masih jarang penduduknya, mengetahui keadaan penduduk suatu kota dan mengetahui akibat perpindahan, dan merencanakan pembangunan bidang kependudukan. Sensus penduduk bertujuan untuk mencacah seluruh penduduk yang ada di suatu negara ini. Nah, jadi di sini ada struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Nah, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah, susunan organisasi BPS provinsi terdiri dari yang pertama ada kepala, yang kedua adalah ada subbagian tata usaha, terus ada seksi statistik sosial, lalu ada seksi statistik produksi, terus seksi statistik distribusi, yang keenam ada seksi neraca wilayah dan analisis statistik, yang ketujuh ada seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, yang kedelapan ada kelompok jabatan fungsional. Kepala BPS Kota ataupun Kabupaten mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten atau Kota serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, perlengkapan, serta urusan dalam. Seksi statistik sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Seksi statistik produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan dan energi. Terus seksi statistik distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik dari mulai harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. Seksi neraca wilayah dan analisis statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor. Lalu seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengolahan jaringan, dan rujukan statistik, serta dimensi dan layanan statistik. Baik. Lalu di sini lanjut ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, pada proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan proses analisis data yang terdiri dari 3 poin, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, atau penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan 65 menggunakan pola pertanyaan yang sama agar diperoleh jawaban yang sesuai. Kemudian untuk dilakukan penyeleksi dari jawaban agar tidak keluar dari fokus penelitian. Yang kedua, penyajian data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data untuk menggambarkan kejadian di lokasi. Data yang sebelumnya telah direduksi setelah data terkumpul dalam bentuk gambar, catatan, dan hasil wawancara selanjutnya dijelaskan berupa teks secara deskriptif yang telah disusun secara sistematis sehingga membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, verifikasi penarikan kesimpulan, yaitu dengan menarik kesimpulan terhadap data-data dan informasi yang telah didapatkan untuk menjawab perumusan masalah yang dilakukan tersebut. Untuk cara pengisian data sensus penduduk, di bagian sebelah kiri adalah tampilan awal. Anda harus masukkan nomor induk
keluarga dan masukkan kartu keluarga. Lanjut dengan menekan tombol cek keberadaan. Jika berhasil, tampilan akan berubah ke bagian sebelah kanan dan dilanjut mengisikan alamat keluarga saat ini dengan domisili, lalu dilanjutkan dengan menekan tombol simpan. Next. Selesai mengisi keterangan keluarga, tampilan akan berubah di bagian sebelah kiri, yaitu daftar anggota keluarga yang berisikan nama-nama semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. Itu dilanjut dengan menekan tombol simpan. Setelah selesai mendata daftar anggota keluarga, tampilan akan berubah di bagian sebelah kanan, yaitu data penduduk yang harus diisi oleh nomor induk kependudukan yang tercantum dalam kartu keluarga, lalu dilanjutkan dengan menekan tombol simpan. Next. Setelah mengisi data penduduk, tampilan akan berubah di bagian sebelah kiri. Tampilan akan berubah yang berisikan kita bisa melihat di mana data yang sudah diupdate dengan icon checklist di bagian sebelah kanan. Jika semua data dalam kartu keluarga sudah terupdate, kita dapat dilanjutkan dengan menekan tombol simpan. Setelah selesai menyimpan semua data, tampilan akan berubah ke slide kanan. Dan untuk bukti pengisian atau bukti selesai, bisa menekan tombol unduh bukti pengisian. Next. Kesimpulan. Kesimpulan registrasi dalam pelaksanaan sensus penduduk online ini yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia belum terlalu masif. Ada kecamatan yang masyarakatnya belum melakukan pendaftaran sensus mandiri. Penilaian layanan dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online di Kota Bekasi sudah cukup baik. Tapi dalam peraturan baru ini masih kurang dalam sosialisasinya terhadap masyarakat yang awam. Saran Badan Pusat Statistik harusnya harus memantau terus perkembangan sistem registrasi sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan pendaftaran sensus mandiri ini. Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan sensus penduduk secara online jika terdapat kesalahan dan penyampaian syarat-syarat yang harus dilakukan masyarakat untuk mendaftar bisa diketahui dan bisa mempersiapkan berkasnya. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.